Oh, Alhamdulillah guru kita Kiai Haji Ahmad Sofyan Nizami sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita tunggu-tunggu tadi Pak Kiai untuk memulai majelis ini. Sama-sama mari kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu dan tempat. Persilahkan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa syafi'ahna wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la halla wa la quwata illa billah ma ba'du. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Ta'lim Ba'da Subuh Masjid Mutiara Depok 66 rahimakumullah. Saya mohon maaf karena hari kemarin sampai tadi malam saya ada 10 majelis yang harus saya hadiri dalam rangka maulid Nabi yang tadi malam terakhir sampai jam 2. Saya bangun agak jam 4 lewat 10 tadi. Alhamdulillah Allah kasih kemudian bisa sampai sini. Langsung saja saya menyatakan bahwa agama harus tampil. Agama harus tampil di tengah problem kebangsaan yang ada. Ini masih COVID ini masih ya. Kalau saya udah nggak ada COVID-COVIDan, mau COVID nggak ada Bang. Ya, saya katakan agama harus tampil karena tempo hari itu betul-betul mencekam. Semua dicekam merasa takut, tapi agama tidak hadir. Karena yang hadirnya prokesnya segala macam dikasih batas-batas segala. Agama harus hadir. Apa solusi agama? Menghidupkan imun batin umat. Kemarin itu bukan hanya dampak ekonomi yang saya lihat Pak, tapi degradasi akidah ini lebih berbahaya lagi. Degradasi akidah yang lebih berbahaya saya lihat. Orang kalau sudah dikomis COVID ya mati dah. Subhanallah, berbahaya. Bahkan kalau ada kematian langsung COVID ya COVID, lupa menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lupa sampai inna lillahi itu dulu, istirja dulu, akidah dulu bahwa ini kehendak Allah. COVID itu sabab ya, sabab ini sababnya lebih dominan ketimbang hakikat ajalnya. Ajalnya yang lebih dominan ya, sabab COVID-nya itu yang lebih kecil. Jadi yang lebih dominan itu ajalnya, baru COVID sababnya di dalam ini. Kemarin terbalik, sababnya lebih besar, ajalnya lebih kecil. Ini berbahaya semuanya. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Kematian itu semuanya sudah atas ketentuan Allah, sababnya COVID gitu. Ya kemarin ini sababnya lebih dominan sehingga ajalnya kecil. Mati COVID ya. Lupa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saya sampaikan yang kemudian ikuti perkembangan, saya sempat viral. Saya nggak mau bikin gaduh, saya bilang di hadapan polisi. Nggak mau, cuma saya bilang agama harus hadir memberikan jawaban. Bagaimana menghidupkan imun batin umat ketika dicekam rasa takut yang luar biasa. Saya ceritakan bahwa orang-orang besar pun mengalami rasa takut. Jangankan saya, selevel Abu Bakar As-Siddiq ada rasa takut. Saya urut dari awal. Ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar ada policy dari Fir'aun atas bisikan buzzer Fir'aun itu bahwa yang akan meruntuhkan kekuasaan Fir'aun adalah bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel.
Ini bisikan buzzer-buzzer Fir'aun bahwa yang akan mengancam kekuasaan Fir'aun itu bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Maka ada policy setiap bayi laki-laki yang lahir dari disembelih itu. Ini yang diisyaratkan oleh ayat wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna, ada ayat yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Jadi Fir'aun mengambil kebijakan setiap bayi laki-laki yang dari kalangan Bani Israel itu disembelih semuanya, karena buzzernya membisikkan ini yang akan meruntuhkan kekuasaan. Meskipun sebetulnya yang meruntuhkan kekuasaannya adalah orang yang ia asuh di dalam istananya. Karena Fir'aun kan mengasuh Nabi Musa, akhirnya dia nggak tahu bahwa yang akan menghancurkan kekuasaannya itu Nabi Musa alaihissalam. Maka itu terdengar ke telinganya ibunda Nabi Musa yang dihanyutkanlah ke sungai Nil, Pak. Bayangkan bayi yang belum menyusu, yang kemudian jadi nabi itu dihanyutkan di sungai Nil yang deras, luas, dalam, dan banyak buayanya. Tinggal dicaplok aja. Apa yang menguatkan imun batin ibunda Nabi Musa? Allah nyatakan, inna laradduhu ilaiki. Itu ayat Quran kan. Inna laradduhu ilaiki. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Karena janji dari Allah, inna laradduhu ilaiki, dihanyutkanlah. Ini imun batin bangkit karena ada janji dari Allah, kepasrahan kepada inna laradduhu ilaiki, sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu. Dihanyutkanlah Nabi Musa di sungai Nil dengan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu. Ini imun batinnya bangkit, lepas dari rasa takut. Bayangkan seorang bayi dihanyutkan di sungai Nil yang banyak buayanya, Pak. Kalau bukan karena ayat inna laradduhu ilaiki, sungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepadamu, tidak akan ada keberanian ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya yang kemudian menjadi Nabi Musa alaihissalam di sungai Nil. Nah, kemarin imun batin itu harus kita bangkitkan dari rasa takut. Ini yang saya nukilkan dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Itu Rudi Kamri itu yang menuduh saya menajarkan ayat, saya bisa menuntut balik. Dia yang suruh menyebarkan syara itu. Ya, saya dikatakan menyebarkan ajaran sesat. Itu saya nukilkan dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, kumpulan zikir-zikir dan wirid-wirid yang menjadikan rujukan ulama sedunia. Kalau saya menyatakan dia menyatakan ini sesat, berarti dia menuduh Rasulullah sesat dan menuduh Imam Nawawi juga sesat. Karena Imam Nawawi yang mengumpulkan zikir-zikir dalam Al-Adhkar. Dan menuduh ulama-ulama di Indonesia dari Sabang sampai mereka yang rujukan zikirnya kitab Al-Adhkar. Mana zikir yang saya sampaikan? Rasulullah ajarkan kita kalau subuh nih, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyin, 3 kali. Subuh 3 kali, maghrib juga 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 3 kali. Kata Nabi, kalau orang mengucapkan itu subuh 3 kali, kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Jadi kita punya senjata untuk lepas dari rasa takut. Itu kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil, 3 kali. Kafahullahu min hini yusbihu hatta yumsiya. Allah akan jaga dia dari sejak subuh sampai sore hari. Nanti maghrib amalkan lagi hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, 3 kali. Nanti katanya kafahullahu min hini yumsi hatta yusbiha. Allah cukupkan dia sejak dari maghrib sore sampai subuhnya. Selesai. Ini wirid zikir Nabi disampaikan kepada kita umatnya. Kemarin kan yang terdengar itu prokesnya. Nggak ada orang yang memunculkan untuk menghidupkan imun batin masyarakat, jamaah, bangsa, anak bangsa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan itu ya buzzer ya, goreng-goreng dah, tambahin sosis, tambahin bakso, tambahin segala macam, ya sudah jadi tukang nasi goreng aja kamu sebenarnya daripada menggoreng-goreng omongan orang. Saya klarifikasi di hadapan polisi, apa yang saya sampaikan ini untuk menghidupkan imun batin. Bahaya ketika orang ada terjadi degradasi iman sampai hilang iman, Mbak. Kalau sudah diponis COVID ya sudah mati dari subhanallah, berbahaya. Itu sabab hakikatnya sudah ajalnya Allah, sudah ajal sejak 4 bulan di dalam kandungan sudah Allah tuliskan tuh ajal kita, kapan batas akhir hidup kita. Jadi semua manusia itu ada merasa takut juga. Yang kedua, saya angkat juga bagaimana
Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istrinya Sayyidatu Hajar. Ya, Sayyidatu Hajar dalam keadaan hamil. Dan keadaan hamil Allah perintahkan suruh menempatkan yang sekarang namanya tempat Mekkah atau Bakkah. Jangan bayangkan Mekkah sekarang. Mekkah sekarang sudah ramai sekali, udah ada McD, ada KFC, ada Starbucks segala macam, ramai Mekkah sekarang. Jangan bayangkan Mekkah pada saat Nabi Muhammad sudah banyak pasar, banyak jual beli, banyak orang mondar-mandir Mekkah pada zaman Rasulullah. Bayangkan Mekkah pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana menggambarkan Mekkah pada saat zaman Nabi Ibrahim? Al-Quran menyatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi menggambarkan Mekkah pada saat Nabi Ibrahim merujuk pada Al-Quran. Kata beliau Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Tuhan, aku tempatkan anak keturunanku biwadin pada satu lembah. Kalau kontur Mekkah kan begitu, Pak. Makanya kalau banjir itu, kalau hujan deras Masjidil Haram banjir karena dia berlembah. Beda dengan Madinah yang landai. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Tuhanku aku menempatkan anak keturunanku biwadin pada satu lembah. Jangankan manusia, Pak, tumbuhan aja, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tempatkan anak keturunanku pada satu lembah. Jangankan manusia, pohonan saja tidak ada. Ditempatkan seorang wanita dalam keadaan mengandung putranya Ismail, ditempatkan di satu lembah, jangankan manusia, pohon aja tidak ada. Sebagai seorang manusia, Sayyidatu Hajar masih bertanya kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, katanya, amaraka rabbuka ya Ibrahim. Amaraka rabbuka, apakah Tuhanmu yang memerintah engkau hai Ibrahim menempatkan? Qala na'am. Kata, iya, ini dasar perintah Allah. Faqalat, maka dikomentari oleh Sayyidatun, faqalat idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang dasarnya perintah Allah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Imun batinnya bangkit ketika menyatakan ini dasarnya perintah Allah, aku tempatkan engkau di sini. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ini dasar perintah Allah. Karena ini dasarnya perintah Allah, maka timbul imun batin keberaniannya. Ditinggal Sayyidatu Hajar itu Nabi Ibrahim dalam keadaan hamil. Itu peristiwa Safa dan Marwah sampai air Zam-Zam timbul. Itu mukjizat Allah Subhanahu. Ini imun batinnya bangkit karena apa? Karena Allah katakan ini dasarnya perintah Allah. Jadi kalau dasarnya perintah Allah itu menimbulkan keberanian orang dari rasa takut yang luar biasa, berani untuk melakukan itu karena dasarnya idan lan yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan, akan jadi sekarang maka Rabbana rabbij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi saya bilang agama harus hadir di tengah-tengah COVID-19. Ya, saya tidak bicara prokes karena prokes urusan pemerintah, tapi agama harus hadir bagaimana dari sisi menghidupkan semangat batinnya, imun batin yang lewat apa? Lewat agama. Bukan malah ulamanya ikut dagang vaksin, saya bilang ulamanya ikut dagang vaksin dan menakut-nakuti umat. Harus hadir menimbulkan imun batin karena semua ada rasa takut juga. Sampai Qori saya suka ingatkan kalau lagi acara Isra dan Mi'raj itu sebelum membaca surah Al-Isra, baca itu ayat yang terakhir dari surah An-Nahl. Ayat terakhir dari surah An-Nahl, kata Imam Jarir At-Tabari, itu ayat yang terakhir dari surah An-Nahl, ayat yang terakhir ya, karena sebelum surah Al-Isra surah An-Nahl. Ayat terakhir jangan tidak dibaca di bawah karena itu muqaddimah, pengantar bagi surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menceritakan peristiwa Isra dan perlu imun batin. Jadi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj pada masyarakat yang saat itu ya. Jangankan saat itu, sekarang saja orang berbicara Isra dan masih banyak yang belum menerima kalau ukurannya logika. Maka Rasulullah diberikan imun batin oleh Allah pada ayat yang terakhir surah An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu ayat terakhir dari surah An-Nahl, itu imun batin dari Allah kepada Rasulullah untuk berani menceritakan peristiwa yang beliau sendiri mengalaminya secara nyata. Itu perlu keberanian. Maka Allah nyatakan wasbir, sabarlah engkau hemat, wa ma sabruka, serahkan kesabaran pada Allah.
Artinya apa? Allah akan berikan kepada keberanian untuk, karena nanti akan ada cacian, makian, hinaan. Maka Rasulullah dituduh orang yang tidak waras ketika menceritakan Isra. Tapi Rasulullah sudah siap bahwa itu akan terjadi dan dia akan hadapi. Karena Allah nyatakan wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhaikim mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Akhirnya beliau menceritakan Isra dan Mi'raj dengan penuh keyakinan karena beliau sendiri itu mengalami. Maru subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Lah Rasulullah saja kata ulama masih membutuhkan imun batin dari Allah Subhanahu untuk menceritakan Isra dan Mi'raj. Maka wasbir wa ma sabruka illa. Kenapa sabar? Karena nanti cerita Isra dan Mi'raj itu disampaikan akan ada cacian, maka sabarlah engkau menyikapi sikap mereka yang bodoh-bodoh itu. Ayatnya subhanalladzi asra bi Rasulullah menceritakan dengan penuh ketegaran bahwa ini sebuah kebenaran yang harus disampaikan Isra dan Mi'raj. Itu baru 3. Keempat, imun batin ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah di Gua Sur. Di mulut gua tuh orang-orang Quraisy dengan pedangnya yang dikagumi dunia, ya. Hebatnya pedang Quraisy itu lebih hebat dari bajaknya Jerman dan bajaknya Jepang. Ya, saya punya kawan-kawan yang studi di sana. Ustadz, itu masih ada batu yang tersisa yang pernah dibelah dengan pedang Quraisy itu, dengan pedangnya terbelah batunya yang besar itu, saking hebatnya bajaknya pedang orang-orang Quraisy. Sudah di mulut gua tuh dengan pedang terhunus, sampai sahabat Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, andai saja mereka menyongok sedikit saja ke dalam, terlihatlah kita, terbunuhlah kita ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana." La takhaf wa la tahzan, jangan kau takut dan jangan kau beru, innallaha ma'ana. Karena kata innallaha ma'ana, bangkit imun batinnya. Sahabat Abu Bakar tegar menghadapi itu musuh, andai kata mereka menyerang kita lawan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu imun batin namanya. Bangkit, jangan kau takut, jangan, Allah bersama kita, kata beliau. Bangkitlah keberanian setelah rasa takut yang luar biasa, bangkit imun batinnya karena ditegarkan oleh Rasulullah, takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Peristiwa kurban itu tidak sederhana, Pak. Peristiwa kurban itu, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail rela untuk disembelih tidak sembarangan tuh, Pak. Itu ada imun batin. Maka ditanya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdzur madza tara. Maka Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar, lihat ayatnya, ya abati ma tu'mar, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahku lakukan saja ma tu'maru, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayatnya ma tu'maru bukan ma turidu, Pak. Maka kalau kita cermati ayat ini, ya abatif al ma tu'maru, wahai ayahku lakukan saja ma tu'maru, apa yang diperintah kepadamu. Kalau dasarnya perintah Allah, ma tu'maru bukan ma turidu, apa yang kau inginkan. Kalau keinginan ayah, saya tidak mau disembelih. Kalau ini ma tu'maru, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, satajiduni, kau akan mendapatku minas sabirin. Saya rela untuk disembelih kalau dasarnya perintah Allah. Itu imun batin dari Nabi Ismail, karena itu dasarnya perintah Allah untuk disembelih. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabar, mau disembelih. Ya, maka ketika sudah diletakkan, wa nadainu ayya Ibrahim qad saddaqna ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi semua ini harus dibangkitkan imun batinnya. Maka ada orang yang mati karena rasa takut yang luar biasa. Itu rasa takut yang luar biasa bisa menyebabkan orang mati juga, karena takut yang begitu luar biasa mati juga. Maka kemarin setelah ada varian baru, tambah yang kecepatan menularnya 600 kali lipat, tambah ketakutan lagi umat nih. Agama tidak hadir waktu itu, ulama tidak menyampaikan soal kepasrahan, tawakal, bahwa ini semuanya kehendak Allah, ini takdir, nggak dihadirkan. Itu bahaya. Sudah ekonominya melorot, akidahnya juga degradasi, bahaya. Maka waktu itu saya hadir nyampaikan kepada jamaah pada Masjid Raya Bintaro Jaya, sebuah pengajian tafsir Yasin. Omongan itu sebenarnya cuma 2 menit. 98 menit bicara tafsir Al-Quran, cuma saya menyinggung itu 2 menit. Ini yang diupload yang 2 menit ini kemudian oleh buzzer-buzzer itu. Saya katakan saya berani mempertanggungjawabkan, ini umat berbahaya kalau degradasi imannya betul-betul ambrol, Pak.
Ya kalau soal dampak ekonominya masih sama-sama kita pulihkan, tapi kalau sudah dampak akidah berbahaya, orang takut. Disampaikan tuh varian baru dengan kecepatan menular 600 kali lipat ya. Akhirnya orang dipaksa vaksin, orang dipaksa segala macam untuk menghabiskan barang dagangan itu. Ya, timbul lagi rasa takut, kan varian barunya banyak tuh. Varian barunya S611, Pak. S611 itu Blok M Lebak Bulus lewat Pondok Pinang. S610 Blok M Cinere. S75 Blok M Pasar Minggu. S74 Blok M Rempoa. S79 Blok M Lebak Bulus lewat Fatmawati. S72 Blok M Lebak Bulus lewat Rado Dalam. Kuantas Bima 509 Ciputat Kampung Rambutan. Kopaja P20 Lebak Bulus Senen. Saya dituduh, Bapak keneknya itu ngapalin saja buat bahan ceramah, saya bilang. Ini cerita varian baru yang semakin takut kan. Subhanallah, orang ya Allah seperti kehilangan pegangan. Semuanya ini ujian dari Allah, Pak. Ayatnya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semuanya ujian dari wala nab, sungguh kami akan menguji kalian, kata Allah, bisyai'im minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Khauf, ada khauf kemarin tuh. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Allah wa basyiris sabirin, beritakan berita kepada orang-orang yang sabar, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah, musibahnya corona, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan kembali bahwa peran agama harus hadir, ulama harus hadir, bahasa-bahasa agama harus, makanya sekarang masjidnya jangan ditutup. Masjidnya jangan ditutup. Ini banyak kita meninggalkan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah, Pak. Mana tolong ada. Kita tidak lagi musafahah. Musafahah. Musafahah sunnahnya jalankan, tasafahu kal musafahah, nanti prokesnya cuci tangan selesai. Ini musafahahnya sunnahnya tidak dilakukan, prokesnya digenyakan. Ya, contohkan, maaf. Ini musafahah, saya bukan hadisnya. Ini kata Nabi, idzal taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihi mi'atur rahmah. Nah sekarang selama ini gimana? Nah ini nggak datang rahman nih, ini adawah, permusuhan. Jadi saya bilang hal-hal yang mendatangkan rahmah kita tinggalkan. Kata Nabi, idzal taqal muslimani, bila berjumpa dua muslim, fayatasafahani, maka saling musafahah, nazalat alaihi mi'atur rahmah, turunlah atas dua muslim ini rahmah. Bayangkan rahmat yang 100 itu kita tolak karena kita tidak musafahah. Ya, habis musafahah sunnah, nanti cuci tangan selesai, prokesnya it's okay, sunnahnya juga oke juga. Ini sunnahnya kita tinggalkan, prokesnya. Ini sangat menyedihkan, masjidnya ditutup, ya, masjidnya ditutup, hal-hal yang mendatangkan kebaikan rahmat Allah kita tidak lakukan. Ya lama Covid-nya ini berdiam sini. Kalau tidak lagi sholat berjamaah kan tidak ada kumandang azan. Bahkan the power of azan, kata Nabi, idza nudiya adbar syaitan. Ini the power, kekuatan azan, katanya idza nudiya, bila dikumandangkan azan, adbar syaitan, setan pada kabur. Termasuk virus-virus, kuman-kuman. Saya nggak tahu itu penelitian ya, di negara-negara barat justru digalakkan azan karena menurut penelitian itu mengecilkan virus-virusnya lewat azan. Rasulullah sudah berabad-abad yang lalu mengatakan idza nudiya adbar syaitan. Jika ada dikumandangkan azan, setan pada kabur tuh. Termasuk virus, wabahnya kabur. Lah sekarang kalau sholat berjamaah tidak dilakukan karena masjidnya ditutup, berarti tidak ada azan. Untuk apa azan? Azan kan panggilan untuk mengumpulkan orang sholat berjamaah. Itu azan. Bukan hanya kita kumpul, setannya pada kabur. Maka kalau tidak lagi dilakukan azan karena masjidnya ditutup, tidak ada sholat, setannya tambah senang, kuman-kumannya tambah berkembang. Maka kuman Allahu Akbar, Allah 5 kali sehari kita Allahu Akbar, mengecilkan. Bukan hanya di sini, masjid-masjid lain mengusir setan semuanya. Maka kata Nabi, kalau satu kampung la tuqamu fihimul jamaah, kalau satu kampung sudah tidak lagi ditegakkan sholat berjamaah, illa stahwaza alaihimus syaitan, melainkan menguasai atas kampung itu setan. Jadi kalau kampung itu tidak lagi ditegakkan sholat berjamaah, artinya tidak ada azan,
illastahwadza alaihimus syaitan, melainkan menguasai atas kampung itu setan. Jadi penguasa di kampung itu nanti setan, penguasanya setan kalau tidak ada kumandang azan. Nah, kuman-kuman wabah-wabah senang kumpul di situ. Karena pengalaman pribadi saya nyebrang dari Banyuwangi Pak ke Gilimanuk Bali, Selat Bali itu rencana penyeberangan jam 8 malam ditunda sampai jam 3 malam oleh ASDP. Alasannya kita tanya ada Pak, nggak boleh ada penyeberangan Pak katanya. Kenapa? Karena ketinggian ombak 4 meter karena angin yang besar. Jadi dilarang tuh kapal-kapal nyebrang Selat Bali karena ketinggian ombaknya 4 meter dan anginnya besar. Akhirnya ditunda sampai jam 3 pagi. Jam 3 diumumkan karena sudah mereda anginnya dan ombaknya ngecil, sudahlah disilakan menyeberang lagi. Semua senang nyebrang, mau nyebrang ke Bali. Lah di tengah lautan Pak, angin datang lagi. Angin datang lagi, ombak naik lagi, keluar 4 meter ke sana. 4 meter ke kapal, semua orang teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Inilah menumbuhkan imun batin lepas dari takut yang dipanggil siapa? Jadi agama harus dihadirkan, kebesaran Allah harus hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyin. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf tuh yang teriak Allahu Akbar di samping saya, orang perempuan cuma pakai BH doang dengan celana pendek dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Di samping saya duduknya tuh dengan BH dan celana pendek. Orang tanya, Ustaz tahu yang duduknya di samping saya, bukan saya nggak mau pindah. Allahu Akbar. Tapi ini hebat Pak. Dengan pakaian semacam itu dia masih menghadirkan kebesaran Allah. Allahu Akbar. Ini orang bertauhid nih meskipun dia membuka auratnya. Ini ternyata solusi untuk mengeluarkan dari rasa takut, dia panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah seorang sufi Zunnun al-Misri kata antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin. Dinasehati kita antakuna anta abdahu fi kulli, hendaklah engkau tetap menjadi hambanya Allah dalam keadaan apapun juga. Kama annahu rabbuka fi kulli halin, sebagaimana Allah itu Tuhanmu menjagamu dalam keadaan apapun juga. Maka kembali kepada tauhid. Kita sudah dampak ini dijauhkan dari agama gimana? Sudah dampak yang sangat luar biasa dijauhkan dari agama, rasa takut lebih hebat lagi. Udah takut ekonominya ambruk, juga ekonominya ambruk, akidahnya juga ambruk. Ya, dengan Covid ini kita lebih dijauhkan, justru kembali kepada agama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memberikan solusi jalan keluar. Kalau agama rasa takut, kalau ini kesehatan. Bahkan bahasanya mohon maaf saya agak kritik. Pakai masker harga mati, oke. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Ini kalimat yang saya nggak setuju Pak. Ya, pakai masker harga mati. Saya ada di mobil cuma nggak pakai. Saya pakai masker harga mati. Tapi bahasa tidak pakai masker mati itu mohon maaf, itu sudah menyalahi akidah. Kematian kita itu bukan karena pakai masker tidak mati. Ya, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitabam, itu semuanya atas ketentuan Allah yang Allah sudah tetapkan. Jadi sebenarnya hati-hati juga dengan bahasa-bahasa itu, pakai masker harga mati, tidak pakai masker mati. Wah, ini tidak pakai masker mati ini yang bahkan kalau nakes itu kan sudah luar biasa. Secara logika nggak mungkin udah pakai pakaian segala macam Pak, ya, pakai ini juga, pakai bajunya. Ya memang takdirnya harus mati selesai. Itu dialami oleh keluarga saya. Ada sepupu saya meninggal juga, sebabnya Covid juga. Ya, hamil, kemudian kena Covid, stres saya nggak sempat menghidupkan imun batinnya, tapi bayinya lahir alhamdulillah sehat dan tidak Covid. Ibu ndaknya almarhumah Covid, bayinya alhamdulillah. 2 keluarga adik saya, suami, istri dan anak-anaknya, keponakan saya, ipar saya itu mau lebaran satu keluarga. Subhanallah, saya cuma ya Allah sudah terserahmu ya Allah, wa masyaallahu kana wa illam yasha' lam yakun. Kalau Allah kehendaki jadilah, kalau Allah tidak menghendaki tidak. Alhamdulillah 2 keluarga ini semuanya terpapar Covid, suami, adik saya, istrinya, ipar saya, anak-anaknya semuanya satu rumah sakit, semuanya kenapa? Mau lebaran bulan puasa, ya saya sebagai manusia sedih, bermohon pada Allah, ya Allah ini semua kehendak-Mu ya, jika Engkau menghendaki ini sembuh, akhirnya pulang sembuh semuanya alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang menghidupkan batin saya untuk kembali kepada agama ini, kemudian membuat saya serpap. Saya tidak terlalu takut pada, tetap saja saya ngebina jamaah pengajian saya, tidak ada yang saya tutup Pak. Ya tetap prokesnya silahkanlah, tapi saya bilang ini kan lucu Pak.
Lucunya gimana? Mau sholat Jumat dia boncengan. Mau sholat Jumat dia boncengan, sudah masuk ke dalam masjid dia jaga jarak dengan kawan yang diboncengan tadi. Loh, Anda mau ke masjid tadi boncengan, sentuhan. Kok di masjid Anda jaga jarak? Saya bilang, Anda lucu, Anda bodohnya luar biasa. Tadi mau ke masjid boncengan, Bu, boncengan. Ya, saya sebutnya namanya Udin sama Rojalih lah. Kata si Udin, Rojalih ente jauhan dikit, jaga jarak lah. Tadi ente boncengan mau ke masjid, kok di dalam masjid malah jaga jarak? Silakan jaga physical distancing, silakan, prokes silakan. Cuma saya katakan agama mbok yao, agama jangan ditinggalkan. Ya, saya tutup dengan sebuah ayat dalam surah Al-Anfal, bukan saya tidak salah, surah Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sampai dengan ayat ini Sayyidina Umar Ibnul Khattab menyimpulkan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tiadalah Allah akan menimpakan adab selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Ya, Allah tidak pernah timpakan adab, bala, bencana sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, zaman Nabi Musa alaihi salam, zaman Nabi Saleh alaihi salam, zaman Nabi Lut apalagi. Pada masa Rasulullah tidak pernah ada bala-bala yang Allah timpakan kepada manusia yang hidup bersama Rasulullah. Karena di situ ada Rasulullah rahmatan lil alamin. Ya, zaman Rasulullah tidak pernah terjadi seperti pada zaman Nabi Nuh alaihissalam ada bah, zaman Nabi Lut batu dari langit turun semuanya berupa api, Nabi Soleh teriakan dari langit, Nabi Musa ditenggelamkan, itu orang-orang yang durhaka kepada Allah. Zaman Rasulullah nggak ada pernah terjadi. Allah nyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tiada Allah akan menimpakan azab pada mereka selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Karena ada Rasulullah di situ, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ar-rahmat lil alamin. Allah tidak timpakan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tiadalah Allah menimpakan azab selama manusia masih istighfar. Sampai Umar Ibnul Khattab menyimpulkan laqad kana fil ardi amanani. Sungguh di muka bumi ini ada dua hal yang bisa menjamin aman selamat kita min adzabillah, dari azabnya Allah. Ada dua hal dari ayat ini beliau menyimpulkan, sahabat Umar Ibnul Khattab, laqad kana fil ardi amanani, sungguh di muka bumi ini ada dua hal yang bisa menjamin aman kita dari azabnya Allah. Rufi'al awwal, diangkat yang pertama. Apa yang pertama yang diangkat? Wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul. Karena Rasulullah udah nggak ada, diangkat, makanya balak terus. Ya, wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul diangkat yang pertama nih. Wa baqiyasani, dan masih tersisa yang kedua yang bisa menahan adabnya Allah. Yang bisa menahan adabnya Allah diangkat yang pertama, wujud keberadaan Rasulullah. Meskipun umat ini tetap ingin menghadirkan sosok Rasulullah tidak secara fisik, tapi lewat ruhus sholawat. Maka ketika Covid kemarin rame, sholawat yang masuk tibil kulut tuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan masyhur tuh. Kenapa kita bersolawat, Pak? Salah seorang dari gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Sufyan bin Uyainah, menasehati kita, kata beliau, inda dzikri ahli sholah, ketika disebut orang-orang soleh, tatanazzalu rahmah, turunlah rahmat-rahmat Allah. Itu orang soleh kalau disebut namanya menyebabkan turunnya rahmat. Maka fakaifa bidzikri aslahis sholihin, maka bagaimana kalau yang disebut itu aslahus sholihin, orang yang paling soleh, imamus soleh, imamul muttaqin, siapa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang soleh saja disebut namanya turun rahmat, fakaifa bidzikri aslahis sholihin, maka bagaimana kalau yang disebut itu aslahus sholihin, orang yang paling soleh, orang yang paling pertama imamus sholihin, imamul Rasulillah. Maka ketika kita baca salawat, kita nyebut nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sebut namanya, turun rahmat.
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar. Kalau mata sudah mulai kucek-kucek, wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ya, rufi'al awal, diangkat yang pertama, wujudu Rasulullah. Rasulullah enggak ada, sudah wafat, sudah diangkat, sudah wafat. Tapi wa baqiyasani, tersisa yang kedua, al istighfar. Karena ayatnya wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak pernah timpakan adab selama manusia masih istighfar. Ini kekuatan yang kedua dimanfaatkan. Makanya munculkan agama lewat bahasa istighfar. Semuanya istighfar, saya bilang. Ini kan lama landainya karena kita menjauhkan agama, ya, tidak ada azan, kemudian tidak istighfar. Saya analogikan begini, Pak. Maling tertangkap, Pak. Maling sudah tertangkap oleh warga, dipukuli habis-habisan babak belur, Pak. Habis babak belur karena dia mencuri, karena sudah banyak terjadi kasus pencurian di tempat itu, ketangkaplah maling. Ya, masyarakat kan dendam jadi gemes, dipukul habis-habisan tuh maling. Itu maling sudah babak belur dan tertangkap basah mencuri, masih bilang, pukul lagi, saya masih kuat, pukulan kalian nggak ada apa-apanya. Ada maling kayak begitu, Pak. Masyarakat semakin gemes memukulinya. Itu nasib kita kayak maling, Pak. Sudah babak belur tapi tidak istighfar, tidak minta maaf. Ini nasib kita seperti maling yang sudah babak belur, sudah banyak kezaliman, kesombongan, kebohongan, keserakahan, masih juga sombong. Maka balanya ini konteks agama. Kalau orang masih mau istighfar, Allah tidak akan mengadab. Beda dengan maling yang tertangkap, sudah tertangkap, ampun Pak, ampun, saya mohon maaf, sudah nggak kuat lagi. Kita nggak tega mukulinnya, Pak. Kita nggak tega memukulinya. Kalau maling itu sudah ampun, saya mohon maaf Pak, saya hilap, mohon maaf Pak, mohon maaf. Ini kalau maling kayak begitu, masyarakat saya yakin ada iba untuk tidak memukulinya. Ini nasib kita seperti maling, sudah ketahuan mencuri, zalim, sombong dan lain sebagainya, keserakahan dan sebagainya, masih juga sombong di hadapan Allah, tidak istighfar. Maka saya katakan andil umat Islam itu paling besar dalam rangka melandaikan Covid. Maka jangan sekali-kali mendiskreditkan umat Islam, karena andilnya besar lewat azan, lewat baca sholawat, lewat musafahah. Saya katakan itu di Bangka Kemang pada Maulid, kesempatan Maulid, saya bilang andil terbesar melandainya Covid di Republik ini karena jasa umat Islam lewat kumandang azan, lewat silaturahim musafahah, lewat baca salawat. Maka nasib kita ini seperti maling yang sudah ketangkap basah mencuri beberapa kali, tapi ketika dipukuli oleh masyarakat masih sombong menantang, saya masih kuat, pukul lagi, pukulan kalian tidak ada apa-apanya. Habis masa kalau orang Jawa Timur tak pateni tenan sampean. Ambil balok dihajar sekalian oleh masa itu, ya, karena maling itu sudah sombong. Tapi kalau maling itu, ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun, astagfirullah, ya, saya yakin masyarakat ada pertimbangan untuk tidak meneruskan pukulannya kepada pencuri itu. Maka Bapak-Bapak Ibu sekalian, jangan pernah tidak menghadirkan kebesaran Allah. Jadilah engkau hamba Allah dimanapun dan dalam keadaan pun engkau berada. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan antakuna anta abdahu fi kulli halin kama annahu rabbuka fi kulli halin, kata Dzunun al-Misri. Antakuna anta, hendaklah engkau menjadi abdahu, hambanya Allah, fi kulli halin, dalam keadaan apa? Hadirkan terus kebesaran Allah, hadirkan terus kebesaran Allah. Kama annahu, sebagaimana Allah subhanahu, rabbuka adalah Tuhan pemeliharamu, dalam keadaan apa? Allah tidak pernah meninggalkan kita, kita yang meninggalkan Allah. Kenapa rasa takut itu kemudian mencekam? Karena kita meninggalkan Allah subhanahu. Panggil Allahumma antas salam wa minkal, ya amanal khaifin aminna mimma nakhab, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhab, ya amanal khaifin najjina. Mikir gitu wirid gitu, ya. Itu diamalkan pada ulama, para habaib. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhab, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhab, ya amanal khaifin najjina mimma nakhab. Wahai Allah yang bisa menjamin rasa aman, amankanlah kami dari apa yang kami takuti, selamatkanlah kami dari apa yang kami takuti, ya najjina mimma nakhab, selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami takuti. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pelihara
diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara ini supaya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ma'asyiral muslimin, tidak ada keinginan apa-apa, cuma ingin membawa kebaikan semuanya. Sebab apa? Kita selama ini meninggalkan agama, Pak. Karena agama ditinggalkan, akhirnya beginilah nasib kita semuanya. Inilah yang benar menjadikan kita tetap bisa survive selama kita dalam koridor, dalam frame agama, ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tekuni ya, musafahahnya, sunnahnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas keterlambatan saya hadir di majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pada tahun bulan-bulan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali dalam majlis yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan tausiah dari guru kita mensikapi kondisi pandemi COVID-19 ini, guru kita mengajarkan ke kita untuk tetap semakin, bukan tetap lagi, semakin meningkatkan imun batin kita, dengan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan ibadah kita baik kualitas maupun kuantitas, semakin memperbanyak amalan-amalan kita yang membuat kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun kita juga sebagai manusia biasa, tubuh kita ini enggak kebal dengan penyakit. Imun lahir juga harus kita jaga. Imun lahir kita jaga dengan mengikuti protokol kesehatan, dengan kita melaksanakan vaksin sebagaimana apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Semoga dengan keselarasan antara imun batin kita dengan imun lahir kita, Allah akan menolong kita mengangkat pandemi ini, karena segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Allah mau mengangkat atau tidak, itu adalah kehendak Allah, mutlak kehendak Allah. Baik, kita tutup majelis kita dengan doa. Mohon Pak Kiai untuk doa. Oh, mau beliau. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر وانثى وذكر رب وافقنا وافقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وحلا يا علماء اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا ولا تضرهم وفقهم طاعتك وارزقنا برهم اللهم يا غني يا حميد يا أمر يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك حرامك وطاعتك من مسرف من سيوك ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Saya langsung mau ke Tenabang ini, ditunggu Tenabang jam 7. Ya, lanjut lagi.